Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 19. Bagian 3. Kepemimpinan, Tantangan Keunggulan. Bab 19. 5 Kunci Kekayaan dan Kebahagiaan. Manusia bukanlah makhluk keadaan, keadaan adalah makhluk manusia. Kami adalah agen bebas, dan manusia lebih kuat dari materi. Benjamin Disraeli. Anda sekarang memiliki sumber daya untuk mengambil kendali mutlak atas hidup Anda. Anda memiliki kemampuan untuk membentuk representasi internal dan menghasilkan keadaan yang mengarah pada kesuksesan dan kekuasaan. Tetapi memiliki kemampuan tidak selalu sama dengan menggunakannya. Ada pengalaman tertentu yang berkali-kali membuat orang berada dalam kondisi yang tidak masuk akal. Ada tikungan di jalan, jeram di sungai, itu menjerat orang berkali-kali. Ada pengalaman yang secara konsisten mencegah orang menjadi semua yang mereka bisa. Dalam bab ini, saya ingin memberi Anda peta yang menunjukkan di mana bahayanya berada dan apa yang perlu Anda ketahui untuk mengatasinya. Saya menyebutnya 5 kunci kekayaan dan kebahagiaan. Jika kamu akan menggunakan semua kemampuan yang Anda miliki sekarang, jika Anda ingin menjadi semua yang Anda bisa, Anda harus memahami kunci-kunci ini. Setiap orang yang sukses harus, cepat atau lambat. Jika kamu lakukan, jika Anda dapat menanganinya secara konsisten, hidup Anda akan menjadi kesuksesan yang gigih. Belum lama ini saya berada di Boston. Setelah seminar pada suatu malam, saya berjalan-jalan tengah malam di sekitar Capri Square. Saya mengamati gedung-gedung, yang berkisar dari gedung pencakar langit modern hingga bangunan setua Amerika, ketika saya melihat seorang pria terhuyung-huyung, datang ke arah saya. Dia tampak seolah-olah dia pernah tidur di jalan selama berminggu-minggu. Dia berbau alkohol dan tampak seolah-olah dia tidak bercukur selama berbulan-bulan. Saya pikir dia akan datang dan meminta uang. Nah, seperti yang Anda pikirkan, jadi Anda menarik. Dia mendekat dan bertanya, "Tuan, bisakah Anda meminjamkan saya 1/4?" Pertama saya bertanya pada diri sendiri apakah saya mau menghargai perilakunya. Kemudian saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak ingin dia menderita. Bagaimanapun, 1/4 tidak akan membuat banyak perbedaan referensi. Jadi saya pikir paling tidak yang bisa saya lakukan adalah mencoba mengajarinya sebuah pelajaran. 1/4. Itu yang kamu inginkan, 1/4, dan dia berkata, hanya 1/4, jadi saya merogoh saku saya, mengeluarkan 1/4, dan berkata, hidup akan membayar berapapun harga yang Anda minta. Itu pria itu tampak tercengang, dan kemudian dia terhuyung-huyung pergi. Saat saya melihatnya pergi, saya memikirkan perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang gagal. Saya berpikir, ada apa perbedaan antara dia dan saya, mengapa hidup saya sangat menyenangkan sehingga saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, kapanpun saya mau, dimanapun saya mau, dengan siapapun yang saya inginkan, sebanyak yang saya inginkan. Dia mungkin berusia 60 tahun dan tinggal di jalanan, mengemis untuk tempat tinggal. Apakah Tuhan turun dan katakan, "Robbins, kamu baik-baik saja. Anda bisa menjalani kehidupan impian Anda"? Ini tidak mungkin. Apakah seseorang memberi saya sumber daya atau keuntungan sebelumnya? Saya tidak berpikir begitu. Saya pernah di keadaan yang hampir sama buruknya dengannya, meskipun saya tidak minum alkohol atau tidur di jalan. Saya pikir sebagian dari perbedaannya adalah jawaban yang saya berikan kepadanya, itu hidup akan membayar Anda apapun yang Anda minta. Minta 1/4, dan itulah yang akan Anda dapatkan. Mintalah kegembiraan dan kesuksesan yang gemilang, Anda akan mendapatkan itu juga. Semua yang saya pelajari meyakinkan saya bahwa jika Anda belajar mengelola keadaan dan perilaku Anda bisa mengubah apapun. Anda dapat belajar apa yang diminta dari kehidupan, dan Anda pasti bisa mendapatkannya. Selama bulan-bulan berikutnya, saya bertemu lebih banyak orang jalanan dan bertanya tentang kehidupan mereka dan bagaimana mereka sampai di sana.
saya mulai menemukan bahwa kami memiliki tantangan yang sama. Perbedaannya adalah bagaimana kami menangani mereka. Apapun jenis kata yang Anda ucapkan, yang serupa harus Anda tanggung, pepatah Yunani. Izinkan saya berbagi dengan Anda 5 hal yang harus digunakan sebagai tanda jalan menuju kesuksesan. Tidak ada yang mendalam atau muskil tentang mereka. Tapi mereka benar-benar penting. Jika Anda menguasainya, tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda lakukan. Jika Anda tidak menggunakannya, Anda sudah menempatkan batas seberapa tinggi Anda bisa pergi. Afirmasi dan positif berpikir adalah awal, tapi itu bukan jawaban lengkap. Afirmasi tanpa disiplin adalah awal dari delusi. Penegasan dengan disiplin menciptakan keajaiban. Inilah kunci pertama untuk menciptakan kekayaan dan kebahagiaan. Anda bertemu Farn bagaimana menangani Frustratim. Anda ingin menjadi semua yang Anda bisa, lakukan semua yang bisa Anda lakukan, dengar semua yang bisa Anda dengar, melihat semua yang bisa Anda lihat. Anda harus belajar bagaimana menangani frustrasi. Frustrasi dapat membunuh mimpi. Itu terjadi sepanjang waktu. Frustrasi dapat mengubah sikap positif menjadi negatif, pemberdayaan ering negara menjadi satu melumpuhkan. Hal terburuk yang dilakukan sikap negatif adalah menghapus disiplin diri. Dan ketika disiplin itu hilang, hasil yang Anda inginkan hilang. Jadi untuk memastikan kesuksesan jangka panjang, Anda harus belajar bagaimana mendisiplinkan frustrasi Anda. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kunci sukses adalah frustrasi besar. Lihatlah hampir semua kesuksesan besar, dan Anda akan menemukan ada frustrasi besar di sepanjang jalan. Siapapun yang memberitahu Anda sebaliknya tidak tahu apa-apa tentang mencapai. Ada 2 jenis orang, Tolimae yang telah menangani frustrasi dan mereka yang berharap mereka memilikinya. Ada sebuah perusahaan kecil bernama Federal Express. Seorang pria bernama Fred Smith memulai perusahaan, dan dia membangun bisnis jutaan dolar dari gundukan frustrasi. Ketika dia mulai perusahaan, setelah membiayainya dengan setiap senin yang dia miliki, dia berharap dapat mengirimkan sekitar 150 paket. Sebagai gantinya, dia mentinggal 16, 5 di antaranya dikirim ke rumah salah satu karyawannya. Hal-hal menjadi lebih buruk dari sana. Secara berkala, karyawan menguangkan cek gaji mereka di toko serba ada menyebabkan Dina tidak tersedia untuk menutupi cek. Seringkali pesawat mereka dalam proses diambil alih, dan terkadang mereka harus menghasilkan penjualan dalam jumlah tertentu selama periode tertentu hari untuk tetap beroperasi. Federal Express sekarang menjadi perusahaan miliaran dolar. Satu-satunya alasan masih ada adalah bahwa Fred Smith mampu menangani frustrasi demi frustrasi. Orang-orang dibayar sangat baik untuk menangani frustrasi. Jika Anda bangkrut, itu mungkin karena Anda tidak terlalu banyak menangani frustrasi. Anda berkata, "Yah, saya bangkrut, dan itulah mengapa saya frustrasi dinilai, Anda punya itu mundur." Jika Anda menangani lebih frustrasi Tion, Anda akan kaya. Perbedaan utama antara orang-orang yang aman secara finansial dan orang-orang yang tidak aman adalah bagaimana mereka menangani frustrasi. Saya tidak cukup berperasaan untuk mengatakan bahwa kemiskinan tidak menimbulkan frustrasi yang besar. Saya mengatakan cara untuk tidak menjadi miskin adalah dengan terus-menerus merasa frustrasi sampai Anda berhasil ceet. Orang-orang berkata, "Yah, orang yang punya uang tidak punya masalah." Jika mereka mengambil cukup, mereka mungkin memiliki lebih banyak masalah. Mereka hanya tahu bagaimana menghadapinya, untuk muncul dengan strategi baru, alternatif baru. Ingat, menjadi kaya bukan hanya soal memiliki uang. Hubungan yang luar biasa menyajikan masalah dan tantangan. Jika Anda tidak ingin masalah, Anda tidak harus memiliki hubungan sama sekali. Ada frustrasi besar di jalan menuju kesuksesan besar apapun,
dalam bisnis, dalam hubungan, dalam kehidupan. Karunia terbesar yang saya dapatkan dari PT Forman CTRKN Jok tanda registrasi providi kami adalah bahwa mereka mengajari kami cara menangani frustrasi dalam cara yang efektif. Anda dapat mengambil hal-hal yang dulu membuat Anda frustrasi dan memprogramnya sehingga membuat Anda bersemangat. Alat seperti NLP tidak hanya berpikir positif. Masalah dengan berpikir positif adalah Anda harus memikirkannya, dan pada saat itu, seringkali sudah terlambat untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Apa yang ditawarkan NLP adalah cara mengubah stres menjadi peluang. Anda sudah tahu cara mengambil gambar yang pernah membuat Anda tertekan dan membuatnya layu dan menghilang atau mengubahnya menjadi gambar yang membawa Anda ekstasi. Ini tidak sulit untuk dilakukan. Anda sudah tahu bagaimana. Berikut adalah formula 2 langkah untuk menangani stres. Langkah 1, jangan memusingkan hal-hal kecil. Langkah 2, ingat, itu semua hal kecil. Semua orang sukses belajar bahwa kesuksesan terkubur di sisi lain dari frustrasi. Sayangnya, beberapa orang tidak sampai ke sisi lain. Orang yang gagal mencapai tujuannya biasanya mendapatkan dihentikan oleh frustrasi. Mereka membiarkan frustrasi menghalangi mereka mengambil tindakan yang diperlukan yang akan mendukung mereka dalam mencapai keinginan mereka. Anda melewati penghalang jalan ini dengan mengatasi frustrasi, menganggap setiap kemunduran sebagai umpan balik yang Anda bisa belajar dari, dan mendorong ke depan. Saya ragu Anda akan menemukan banyak keberhasilan orang successful yang belum mengalami hal ini. Inilah kunci kedua. Anda belajar bagaimana menangani penolakan. Ketika saya ulangi itu dalam sebuah seminar, saya bisa merasakan fisiologi di perubahan ruangan. Apakah ada sesuatu dalam bahasa manusia dengan lebih menyengat daripada kata kecil? Tidak. Jika Anda dalam penjualan, apa perbedaan antara menghasilkan $100.000 dan menghasilkan $25.000? Perbedaan utamanya adalah belajar bagaimana menangani penolakan sehingga rasa takut ini tidak lagi menghentikan Anda untuk mengambil tindakan penjualan terbaik. Laki-laki adalah mereka yang paling ditolak. Merekalah yang dapat menerima tidak dan menggunakannya sebagai dorongan untuk melanjutkan ke yang berikutnya. Tantangan terbesar bagi orang-orang dalam budaya kita adalah bahwa mereka tidak bisa menangani kata tidak. Ingat pertanyaan yang saya tanyakan sebelumnya? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tahu Anda tidak bisa gagal? Pikirkan tentang hal itu sekarang. Jika Anda tahu Anda tidak bisa gagal, kan mengubah perilaku Anda? Apakah itu memungkinkan Anda untuk melakukan persis apa yang ingin Anda lakukan? Jadi apa yang membuat Anda tidak melakukannya? Itu adalah kata kecil tidak. Untuk berhasil, Anda harus belajar bagaimana menghadapinya. Penolakan, pelajari cara melepaskan penolakan itu dari semua kekuatannya. Saya pernah bekerja dengan jumper tinggi. Dia pernah menjadi olimpiade atlet tetapi telah mencapai titik di mana dia tidak lagi bisa melompat ukuran topinya. Saya langsung melihat apa masalahnya ketika saya melihatnya melompat. Benar saja, dia membentur mistar dan mulai akan melalui segala macam gradation emosional. Dia mengubah setiap kegagalan menjadi peristiwa besar. Saya memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin bekerja dengan saya, dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Dia menyimpan semuanya sebagai kegagalan. Dia mengirim pesan ke otaknya yang memperkuat citra kegagalan, jadi itu ada saat berikutnya dia melompat. Setiap kali dia melompat, otaknya lebih peduli dengan kegagalan daripada berada di akal negara yang membawa kesuksesan. Saya mengatakan kepadanya jika dia membentur mistar lagi, dia harus mengatakan pada dirinya sendiri, aha, perbedaan lain, bukan, @J dan $. Kegagalan lain. Dia harus menempatkan dirinya kembali ke kondisi akal dan melakukannya lagi. Dalam 3 lompatan dia tampil lebih baik daripada yang dia lakukan dalam 2 tahun. Tidak perlu banyak perubahan. Perbedaan antara 7 kaki dan 6 kaki 4 inci hanya 10%.
Ini bukan perbedaan tinggi yang besar, tetapi perbedaan besar dalam kinerja. Dengan cara yang sama, perubahan kecil dapat membuat perubahan besar dalam kualitas hidup Anda. Pernah mendengar seorang pria bernama Rambo? Sylvester Stallone. Telah melakukan, dia hanya muncul di pintu beberapa agen atau studio dan mendengar, "Hei, kami menyukai tubuhmu. Kami akan memasukkanmu ke dalam film." Tidak tepat. Sylvester Stallone menjadi sukses karena dia mampu menahan penolakan demi penolakan. Ketika dia mulai keluar, dia ditolak lebih dari 1000 kali. Dia pergi ke setiap agen yang bisa dia temukan di New York, dan semua orang mengatakan tidak. Tapi dia terus mendorong, terus berusaha, dan akhirnya dia membuat film berjudul Violette. Dia bisa mendengar kata tidak 1000 kali dan kemudian pergi mengetuk pintu 1001. Berapa banyak tidak yang dapat Anda ambil? Sudah berapa kali kamu ingin naik dan berbicara dengan seseorang yang menurutmu menarik, lalu memutuskan untuk tidak melakukannya karena Anda tidak ingin mendengar kata tidak? Berapa banyak dari Anda yang memutuskan untuk tidak mencoba pekerjaan atau melakukan panggilan penjualan atau audisi untuk suatu bagian karena Anda tidak ingin menjadi ditolak? Pikirkan betapa gilanya itu. Pikirkan bagaimana kabarmu menciptakan batasan hanya karena ketakutanmu pada 2 huruf kecil itu kata. Kata itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Itu tidak bisa memotong kulitmu atau menguras kekuatanmu. Kekuatannya berasal dari cara Anda merepresentasikannya kepada diri Anda sendiri. Kekuatannya berasal dari batasan yang Anda buat. Dan apa yang diciptakan oleh pikiran yang terbatas, kehidupan yang diremehkan. Jadi ketika Anda belajar menjalankan otak Anda bisa belajar menangani penolakan. Anda bahkan dapat melabuhkan diri Anda sehingga kata tidak berubah Anda aktif. Anda dapat menerima penolakan apapun dan mengubahnya menjadi peluang. Jika Anda berada dalam penjualan telepon, Anda dapat berlabuh sehingga hanya meraih telepon membuat Anda dalam ekstasi daripada meningkatkan rasa takut akan penolakan. Ingat, kesuksesan terkubur di sisi lain penolakan. Tidak ada kesuksesan sejati tanpa penolakan. Semakin banyak penolakan yang Anda dapatkan, semakin baik Anda, semakin banyak yang telah Anda pelajari, semakin dekat Anda dengan hasil Anda. Lain kali seseorang menolak Anda mungkin memberinya pelukan. Itu akan mengubah fisiologinya. Ubah tidak menjadi pelukan. Jika Anda dapat menangani penolakan, Anda akan belajar untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan. Inilah kunci ketiga untuk kekayaan dan kebahagiaan. Anda MWT belajar untuk menyerahkan permsure keuangan. Satu-satunya cara untuk tidak memiliki tekanan keuangan adalah tidak memiliki keuangan. Ada banyak jenis tekanan keuangan, dan mereka telah menghancurkan banyak orang. Mereka dapat menciptakan keserakahan, kecemburuan, penipuan, atau paranoia. Mereka dapat merampok kepekaan Anda atau merampok teman-teman Anda. Sekarang ingat, saya katakan mereka bisa, bukan mereka akan. Menangani tekanan keuangan berarti mengetahui cara mendapatkan dan mengetahui cara memberi, mengetahui cara menghasilkan, dan mengetahui cara menabung. Ketika saya pertama kali mulai menghasilkan uang, saya mulai menangkap neraka untuk itu. Teman-teman saya tidak mengakui saya. Mereka berkata, Anda menyukai uang. Apa masalah Anda? Saya berkata, saya tidak tertarik pada uang. Saya hanya punya beberapa. Mereka tidak akan melihatnya seperti itu. Orang-orang entah bagaimana tiba menolak menganggap saya sebagai orang yang berbeda karena saya memiliki status keuangan yang berbeda. Beberapa sangat kesal. Jadi itu satu jenis dari tekanan keuangan. Tidak memiliki cukup uang adalah jenis lain dari tekanan keuangan. Anda mungkin merasakan tekanan itu setiap hari. Kebanyakan orang melakukannya. Tetapi apakah Anda memiliki banyak atau sedikit? Anda berurusan dengan tekanan keuangan. Ingatlah bahwa semua tindakan kita dalam hidup dipandu oleh filosofi, panduan representasi internal kami tentang bagaimana bertindak,
Mereka memberi kita model bagaimana berperilaku. George S. Clason memberikan model yang bagus untuk belajar menangani tekanan keuangan dalam The Rich Businessman di Bal, YLM. Sudahkah Anda membacanya? Jika demikian, bacalah lagi. Jika belum, habiskan dan dapatkan sekarang juga. Ini adalah buku yang bisa membuat Anda benar-benar kaya, bahagia, dan bersemangat. Bagi saya, yang paling hal penting yang diajarkan buku ini adalah mengambil 10% dari semua yang Anda miliki dapatkan di muka dan berikan. Itu benar. Mengapa? Salah satu alasannya adalah Anda harus meletakkan kembali apa yang Anda bawa. Lain adalah bahwa hal itu menciptakan nilai bagi Anda dan orang lain. Yang paling penting, dikatakan kepada dunia dan alam bawah sadar Anda sendiri bahwa ada lebih banyak lagi dari cukup. Dan itu adalah keyakinan yang sangat kuat untuk dipelihara. Jika ada lebih dari cukup, berarti Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dan orang lain juga bisa. Dan ketika Anda memegang pikiran itu, Anda membuat itu menjadi kenyataan. Kapan Anda mulai memberikan 10%? Saat kamu kaya dan terkenal? Tidak. Anda harus melakukannya saat memulai keluar. Karena apa yang Anda berikan menjadi seperti benih jagung Anda. Anda harus menginvestasikannya, bukan memakannya, dan cara terbaik untuk menginvestasikannya adalah dengan memberikannya sehingga menghasilkan nilai bagi orang lain. Anda tidak akan kesulitan menemukan cara. Ada kebutuhan di sekitar kita. Satu hal yang paling berharga tentang melakukan ini adalah bagaimana hal ini membuat Anda merasa tentang diri Anda sendiri. Ketika Anda adalah tipe orang yang mencoba mencari dan memenuhi kebutuhan orang lain, Anda akan merasa berbeda tentang siapa diri Anda. Dan dari perasaan semacam itu atau menyatakan, Anda menjalani hidup Anda dalam sikap syukur. Suatu hari saya memiliki nasib baik untuk kembali ke sekolah menengah saya di Glendora, California. Saya sedang melakukan program untuk guru, dan saya ingin berterima kasih kepada guru yang telah mempengaruhi hidup saya. Ketika saya tiba, saya menyadari bahwa program pidato yang mengajari saya bagaimana mengekspresikan diri telah dipotong karena kekurangan dana dan karena orang tidak menganggapnya cukup penting. Jadi saya mendanai program tersebut. Saya mengembalikan sebagian dari apa yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak melakukannya karena saya orang yang hebat, saya melakukannya karena saya berhutang. Dan bukankah menyenangkan mengetahui bahwa ketika Anda berutang sesuatu, Anda dapat membayar kembali? Itulah alasan sebenarnya untuk memiliki uang. Kita semua memiliki utang positif. Alasan terbaik untuk memiliki uang adalah untuk dapat membayarnya kembali. Ketika saya masih kecil, orang tua kami bekerja sangat keras untuk merawat kami dengan baik. Untuk berbagai alasan, kami menemukan diri kami di masa lalu situasi keuangan yang sangat ketat. Saya ingat satu Thanksgiving ketika kami tidak punya uang. Segalanya tampak seperti diet sampai seseorang tiba di pintu depan dengan sebuah kotak penuh dengan makanan kaleng dan turki. Pria yang mengirimkannya mengatakan itu dari seseorang yang tahu bahwa kami tidak akan meminta apapun dan mencintai kami dan ingin kami merayakan Thanksgiving dengan baik. Aku tidak pernah melupakan hari itu. Jadi setiap Thanksgiving, saya melakukan apa yang dilakukan seseorang untuk saya hari itu, saya pergi keluar dan membeli makanan untuk seminggu dan mengirimkannya kepada keluarga yang membutuhkan. Saya mengantarkan makanan sebagai pekerja atau pengantaran anak laki-laki, tidak pernah sebagai orang yang benar-benar memberikan hadiah. Saya selalu meninggalkan catatan yang mengatakan, ini dari seseorang yang peduli tentang Anda dan berharap suatu hari nanti Anda akan merawat diri Anda dengan cukup baik sehingga Anda akan pergi keluar dan membalas budi untuk orang lain yang membutuhkan. Ini menjadi salah satu highlights dari tahun saya. Melihat wajah orang ketika mereka tahu seseorang peduli, membuat perbedaan itulah arti hidup.
Suatu tahun saya ingin memberikan kalkun di Harlem, tetapi kami tidak memiliki van, atau bahkan mobil, dan semuanya ditutup. Staf saya berkata, mari kita lupakan saja tahun ini, dan saya berkata, tidak, saya akan melakukannya. Mereka bertanya, bagaimana kamu akan melakukannya? Anda bahkan tidak punya van untuk dibuat pengiriman dari, saya katakan ada banyak van di jalan. Kami hanya perlu menemukan satu yang akan membawa kami. Saya mulai menandai turun van, bukan praktik yang akan saya rekomendasikan di New York. Banyak pengemudi di sana mengira mereka sedang dalam misi pencarian dan penghancuran, dan fakta bahwa saat itu Thanksgiving tidak berubah apapun. Jadi saya pergi ke lampu lalu lintas dan berdiri mengetuk jendela van, memberitahu orang-orang bahwa saya akan memberi mereka $100 jika mereka mau membawa kami ke Harlem. Ketika itu juga tidak berhasil dengan baik, saya mengubah pesan saya sedikit. Saya memberitahu orang-orang bahwa saya ingin mengambil 1,5 jam dari mereka waktu untuk mengirimkan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan di daerah miskin kota. Itu membuat kami sedikit lebih dekat. Saya sudah memutuskan bahwa saya ingin naik van yang cukup panjang dan cukup besar untuk membuat pengiriman besar. Benar saja, van cantik ini, burgundi kabut api, berhenti, dan itu ekstra panjang, dengan ekstensi di bagian belakang. Saya berkata, itu dia. Salah satu orang saya berlari ke seberang jalan dan menangkapnya di lampu, mengetuk jendela, dan menawari pengemudi $100 jika dia akan mengantar kita ke tempat yang kita inginkan. Sopir itu berkata, lihat, kamu tidak perlu membayar saya. Aku akan dengan senang hati mengantarmu, ini adalah orang ke-10 yang kami coba. Kemudian dia mengulurkan tangan, mengambil topinya, dan memakainya. Dikatakan bala keselamatan. Dia bilang namanya Kapten John Rondon, dan dia ingin memastikan kami membawa makanan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi, alih-alih hanya mengantarkan makanan ke Harlem, kami juga pergi ke Bronx Selatan, yang merupakan salah satu lanskap yang paling rusak di negara. Kami berkendara melewati tanah kosong dan tempat yang dibom, keluar dari gedung-gedung ke toko bahan makanan di Bronx Selatan. Di sana kami membeli makanan dan mengirimkannya ke penghuni liar, pengungsi perkotaan, jalanan orang, dan keluarga berjuang untuk membuat kehidupan yang layak. Saya tidak tahu seberapa besar kami mengubah hidup orang-orang itu, tetapi menurut Kapten Rondon, itu mengubah keyakinan mereka tentang orang-orang yang peduli. Tidak ada jumlah uang yang dapat membeli apa yang Anda dapatkan ketika Anda memberi diri Anda sendiri. Tidak ada jumlah perencanaan keuangan yang bisa berbuat lebih banyak untuk Anda daripada jika Anda memberikan 10%. Itu mengajarimu apa yang bisa dilakukan uang, dan uang mengajari Anda apa yang tidak bisa dilakukan uang. Dan itu adalah dua pelajaran paling berharga yang dapat Anda pelajari. Dulu saya berpikir terbaik untuk membantu orang miskin adalah dengan menjadi salah satu dari mereka. Saya menemukan sebaliknya mungkin benar. Terbaik untuk membantu orang miskin adalah menjadi model kemungkinan lain, membiarkan mereka tahu ada serangkaian pilihan lain yang tersedia, dan untuk membantu mereka dalam mengembangkan sumber daya untuk menjadi mandiri. Setelah Anda memberikan 10% dari penghasilan Anda, ambil lagi 10% untuk mengurangi hutang Anda dan 10% ketiga untuk membangun modal untuk berinvestasi. Anda harus hidup dengan 70% dari apa yang Anda miliki. Kita hidup dalam masyarakat kapitalistik di mana sebagian besar manusia makhluk bukanlah kapitalis. Akibatnya, mereka tidak memiliki kehidupan, gaya yang mereka inginkan. Mengapa hidup dalam masyarakat kapitalistik, dikelilingi dengan kesempatan, dan tidak memanfaatkan sistem kami nenek moyang berjuang untuk menciptakan? Belajarlah untuk mengambil uang Anda dan menggunakannya itu sebagai modal.
Jika Anda membelanjakannya, Anda tidak akan pernah membangunnya modal. Anda tidak akan pernah memiliki sumber daya yang Anda butuhkan. Sudah dikatakan bahwa di California pendapatan rata-rata sekarang adalah 2 juta dolar, 000 per tahun. Pengeluaran rata-rata adalah 30.000 dolar. Perbedaannya disebut finansial tekanan. Anda tidak ingin bergabung dengan kerumunan itu. Intinya adalah bahwa uang itu seperti segala sesuatu yang lain. Anda dapat membuatnya bekerja untuk Anda, atau Anda dapat membiarkannya bekerja melawan Anda. Anda harus dapat menangani uang seperti hal lain dalam pikiran Anda, dengan tujuan dan keanggunan yang sama. Belajarlah untuk menghasilkan, menabung, dan memberi. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan belajar mengatasi tekanan keuangan, dan uang tidak akan pernah lagi menjadi stimulus untuk menempatkan Anda dalam keadaan negatif yang menyebabkan Anda tidak bahagia atau memperlakukan orang lain di sekitar Anda dengan cara yang kurang menyenangkan, cara sumber. Ketika Anda menguasai 3 kunci pertama, Anda akan mulai menguasai menganggap hidup Anda sangat sukses. Jika Anda dapat mengatasi frustrasi, penolakan, dan tekanan keuangan, tidak ada batasan untuk apa Anda dapat melakukan. Pernah melihat Tina Turner tampil? Dia adalah seseorang yang telah menangani ketiganya dalam jumlah besar. Setelah menjadi bintang, dia kehilangan pernikahannya, kehilangan uangnya, dan menghabiskan 8 tahun di api penyucian bisnis pertunjukan lounge hotel dan klub murah. Dia tidak bisa membuat orang membalas panggilan teleponnya, banyak kurang menawarinya kontrak rekaman. Tapi dia berbohong, terus mengabaikan kata tidak, terus bekerja untuk melunasi hutang dan menempatkan rumah keuangannya dalam rangka. Akhirnya dia datang jauh-jauh kembali ke puncak dunia hiburan. Jadi Anda bisa melakukan apa saja. Dan disitulah nomor 4 masuk. Anda harus mendapatkan dia untuk mengatasi rasa puas diri. Anda telah melihat orang-orang dalam hidup Anda, atau selebritas atau atlet, yang mencapai tingkat kesuksesan dan kemudian berhenti. Mereka mulai merasa nyaman, dan mereka kehilangan apa mendapatkan mereka di sana di tempat pertama. Yang paling banyak dicapai, masih memiliki seluruh masa depan yang belum tercapai, Lao Tzu, Tao Te Ching. Kenyamanan bisa menjadi salah satu emosi paling berbahaya yang dimiliki tubuh. Apa yang terjadi ketika seseorang menjadi terlalu nyaman? Dia berhenti tumbuh, berhenti bekerja, berhenti menciptakan nilai tambah. Anda tidak ingin terlalu nyaman. Jika Anda merasa benar-benar nyaman, kemungkinan Anda telah berhenti tumbuh. Apa yang dikatakan Bob Dylan? Dia yang tidak sibuk dilahirkan, sibuk sekarat. Anda sedang memanjat atau meluncur. Ray Kroc, sang pendiri dari McDonald's, pernah ditanya apakah dia akan memberikan satu nasihat kepada seseorang untuk menjamin umur panjang kesuksesan 5, apakah itu? Dia berkata, untuk hanya mengingat ini, ketika Anda masih hijau, Anda tumbuh, ketika Anda matang, Anda membusuk. Selama Anda tetap hijau, kamu tumbuh. Anda dapat mengambil pengalaman apapun dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk berkembang, atau Anda dapat mengambilnya dan menjadikannya sebagai undangan membusuk. Anda dapat melihat pensiun sebagai awal dari yang lebih kaya hidup, atau Anda dapat melihatnya sebagai akhir dari kehidupan kerja Anda. Kamu bisa melihat kesuksesan sebagai batu loncatan untuk hal-hal yang lebih besar, atau Anda dapat melihatnya sebagai tempat peristirahatan. Dan jika itu adalah tempat peristirahatan, kemungkinan besar Anda tidak akan menyimpannya lama. Salah satu jenis kepuasan diri datang dari perbandingan saya menggunakan untuk pikir saya melakukannya dengan baik karena saya melakukannya dengan baik dibandingkan dengan orang aku tahu. Itu salah satu kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan. Mungkin itu hanya berarti teman Anda tidak baik-baik saja. Bersenandunglah untuk menilai diri sendiri tujuan Anda sebelum orang awam apa yang tampaknya Anda lakukan. Mengapa? Karena Anda selalu dapat menemukan orang untuk membenarkan apa yang Anda lakukan. Bukankah Anda melakukan itu sebagai seorang anak? Bukankah Anda mengatakan,
Johnny melakukan ini, mengapa saya tidak?" Ibumu mungkin berkata, "Yah, aku tidak peduli apa yang dilakukan Johnny," dan dia benar. Anda seharusnya tidak peduli apa yang dilakukan Johnny atau Mary atau keluarga Jones. Peduli tentang apa yang Anda mampu. Peduli dengan apa yang Anda buat dan apa yang Anda inginkan melakukan. Bekerja dari serangkaian tujuan yang dinamis, berkembang, dan memungkinkan yang akan membantu Anda melakukan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang dimiliki orang lain. Selesai. Akan selalu ada seseorang yang memiliki lebih darimu. Akan selalu ada orang yang kurang. Tak satu pun dari masyarakat Anda perlu menilai diri sendiri dengan tujuan Anda dan tidak ada yang lain. Hal-hal kecil menipu pikiran kecil, Benjamin Disraeli. Inilah Caroline untuk menghindari rasa puas diri. Jauhi seminar Covapot. Anda tahu apa yang saya bicarakan. Sesi di mana kebiasaan kerja orang lain, kehidupan seks, status keuangan, dan segala sesuatu lainnya menjadi permainan yang adil. Seminar teko kopi seperti bunuh diri. Mereka meracuni otak Anda dengan membuat Anda fokus perhatian pada apa yang orang lain lakukan dalam kehidupan pribadi mereka daripada apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan pengalaman hidup Anda. Sangat mudah untuk terjebak dalam seminar ini, tetapi ingatlah bahwa orang-orang yang melakukannya hanya mencoba mengalihkan diri dari kebosanan yang diciptakan oleh ketidakmampuan mereka untuk menghasilkan hasil yang mereka inginkan dalam hidup mereka sendiri. Ada ungkapan bahwa Rolling Thunder, orang bijak India, sering digunakan, dan itu adalah, bicaralah dengan tujuan yang baik saja, ulang anggota, apa yang kita keluarkan akan kembali kepada kita. Jadi tantangan saya untuk Anda adalah untuk menjauh dari sampah kehidupan. Jangan mengambil jurusan dalam hal-hal kecil. Jika ingin berpuas diri dan biasa-biasa saja, belanjalah waktu Anda bergosip tentang siapa yang tidur dengan siapa. Jika kamu ingin membuat perbedaan, pastikan Anda menantang diri sendiri, menguji diri sendiri, membuat hidup Anda istimewa. Inilah kunci terakhir. Selalu memberi lebih dari yang Anda harapkan untuk diterima. Ini mungkin kunci yang paling penting dari semuanya karena hampir menjamin kebahagiaan sejati. Saya ingat mengemudi pulang dari rapat suatu malam, hampir tertidur. Benjolan kecepatan terus menyentak saya ke dalam kesadaran. Dan dalam keadaan setengah sadar ini, saya mencoba mencari tahu apa yang memberi makna hidup. Tiba-tiba, sebuah suara kecil di kepala saya berkata, rahasia hidup adalah memberi. Jika Anda ingin membuat hidup Anda berhasil, Anda harus mulai dengan bagaimana memberi. Kebanyakan orang memulai hidup mereka hanya dengan memikirkan bagaimana menerima. Menerima tidak masalah. Menerima itu seperti laut. Tetapi Anda harus memastikan bahwa Anda memberi sehingga Anda dapat memulai prosesnya. Masalah dalam hidup adalah orang menginginkan sesuatu terlebih dahulu. Sepasang suami istri akan datang kepada saya, dan pria itu akan mengatakan istrinya tidak memperlakukannya dengan baik. Dan wanita itu akan berkata itu karena dia tidak terlalu penyayang. Jadi mereka masing-masing menunggu yang lain untuk melakukan langkah pertama, berikan bukti pertama. Hubungan macam apa itu? Berapa lama lagi terakhir? Kunci dari setiap hubungan adalah Anda harus memberi pertama dan kemudian terus memberi. Jangan berhenti dan menunggu untuk menerima. Saat Anda mulai menjaga skor, permainan berakhir. Anda berdiri di sana mengatakan saya memberi, sekarang giliran dia, dan permainan berakhir dia adalah hilang. Anda dapat membawa skor Anda ke planet pemintalan berikutnya menyebabkan papan skor tidak bekerja seperti itu di sini. Kamu harus bersedia menanam benih dan kemudian memelihara pertumbuhannya. Apa yang akan terjadi jika Anda pergi ke tanah dan berkata, beri saya beberapa buah? Beri aku beberapa tanaman? Tanah mungkin akan menjawab, maaf, Pak, tetapi Anda sedikit bingung. Anda pasti baru di sini. Bukan begitu cara permainannya dimainkan, lalu itu akan menjelaskan bahwa Anda menanam benih. Anda mengurusnya.
Anda menyiraminya dan mengolah tanah. Anda memupuknya. Anda melindunginya dan memeliharanya. Kemudian, jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan mendapatkan tanaman Anda atau buahmu suatu saat nanti. Anda bisa meminta tanah selamanya, tetapi itu tidak akan mengubah banyak hal. Anda harus terus memberi, terus memelihara turing, agar tanah menghasilkan buah, kehidupan yang gersang sama persis mengapa Anda dapat menghasilkan banyak uang. Anda dapat menguasai kerajaan atau menjalankan bisnis besar atau mengontrol medan yang luas. Tetapi jika Anda hanya melakukannya untuk diri sendiri, Anda tidak benar-benar sukses. Anda tidak benar-benar memiliki kekuatan. Anda tidak memiliki kekayaan yang nyata. Jika Anda berhasil mencapai puncak gunung sukses sendirian, Anda mungkin akan melompat. Anda ingin tahu ilusi terbesar tentang kesuksesan? Itu seperti puncak yang harus didaki, sesuatu yang harus dimiliki, atau hasil statis yang ingin dicapai. Jika Anda ingin sukses, jika Anda mau untuk mencapai semua hasil Anda harus memikirkan kesuksesan sebagai proses, cara hidup, kebiasaan berpikir, strategi untuk hidup itu tentang apa bab ini. Anda harus tahu apa yang Anda miliki, dan Anda harus tahu bahaya di jalan Anda. Anda harus memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan Anda secara bertanggung jawab dan penuh kasih cara jika Anda ingin mengalami kekayaan dan kebahagiaan sejati. Jika Anda dapat menangani 5 hal ini, Anda akan dapat menggunakan semua keterampilan dan kekuatan yang diajarkan dalam buku ini untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana perubahan bekerja pada tingkat yang lebih besar, tingkat kelompok dan komunitas dan bangsa.